Pada tanglet tentang surah Al-Asr. Surat Al-Asr yang bunyinya wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu monggo saya minta dijabarkan secara hakikatnya bagaimana orang-orang yang termasuk merugi itu Secara syariat. secara hakikat. Hakikat, Nggih, oke. secara hakikat. Lajeng wonten malih tentang ayat yang pernah saya dengar yang bunyinya al insanu sirih wa anasiruhu. Gak dengar? Al insanu sirih wa anasiruhu. Oh ngeten. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasia manusia itu. Iya. Nah, itu. Bon ngatur mawon Gus nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri, demi masa. Ini yang bersumpah itu Allah. Wal asri, demi masa. Apa sih masa? Waktu. Masa itu waktu. Innal insana sak temene banyak manusia iku lafi khusrin, sesungguhnya dalam kerugian besar. Demi masa, sesungguhnya banyak manusia itu pada merugi besar. Masa itu waktu. Hakikatnya itu setiap kali waktu apa wae hatinya lalai pada Allah. Itu lalai maksudnya apa? Lali gak ngerti yen kabeh iku sing ngatur sing agawe iku Allah. Hati lalai dari itu. Sehingga imannya hati, rasanya hati itu terhadap selain Allah. Satu contoh, niki satu contoh. Kula satu saat niku nang tambak sampean. Ora jawab gak apa, mara nggawa pancing mancing. Mohon maaf nggih. Sampai toko Tuhan, sapa iku mancing? Gregeten enggak sampean? Gak ono jawab, gak apa mancing, didelok nang nggone kerambahe isine buk. Ya bandeng, ya urang, ya apa jenenge? Jair, nila, terus sumbru buk. Nek ditimbang niku kira-kira setengah pintal. Sampeyan mesti ngomong ini. Sapa sing ngongkon awakmu? Lah ngeten nggih. Banyak manusia itu rugi dalam waktu. Lali nek kabeh iku Allah yang berperan. Sebab apa lali? Sebab hati kita, ruh kita tertutup oleh selain Allah. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita tauhid sik wonten ilahua, belum ke anta, belum ke ana. Kalau tauhid kita masih ada di situ, iman itu didorong untuk ke makhluk yang berperan. Akhirnya kita memakai hukum syariat saja. Wih nyolong, lah ngoten nggih. Wis tak go nang bali desa. Kadang-kadang niku Pak nggih, kula nate semerap piyambak. Tapi senes rombongan kula. Kula biasa nang Turi, nang Kali Tengah. Ana sing bayar jaman kaitan biyen bayar 5.000 Pak. Sik seneng-seneng kaitan biyen niku mancing 5.000, selawe terus mundak saiki 100. Kula semerap piyambak, senes rombongan kula lari gansal, ana rombongan liya didadekno siji nang tambak sing kula pancingi. Ngoten niku dheweke lari Surabaya. Ngapunten, saya enggak menyebut, insya Allah bukan kula ralat nggih, ngapunten. Duka lari pundi niku wau, niku mancing sisih burine, ngoten burine berarti etan. Delalah
konangan ambek sing duwe tambak. Wingi ngoten lho, berarti ngetan nggih. Terus sing duwe tambak niku muring-muring. Sing jenenge setik niku dijaluk sedaya. Terus digonang balik desa. Karena iman kita itu tidak bisa masuk pada Allah, secara otomatis nafsu itu menghujamkan terhadap ruh untuk meyakini yang berperan adalah makhluk. Kula tanya, tu sisi hati sampean, ruh sampean niku amarah mboten? Yo pasti dah, gak mungkin hatiku tambah ayem telea. Di dalam hati kita akan risau Pak, karena hanya memakai hukum syariat. Coba kalau kita di situ ada panduan hukum hakikat, lain lagi. Walaupun syariatnya kita lakukan, hakikat sampean, hati sampean tidak akan merasa panas. Sampean tingali Nabi Ibrahim, mengapa dimasukkan dalam api, apinya tidak panas? Ikut takdir sing gak enak, opo hati sampean kok ayem? Karena hanya satu jawabannya, Anda beriman hanya melihat Allah. Jenengan hanya mengikuti skenario di dalam duniawiyah, dalam syariat. Ingat ada lagu Niki Ardila, dunia hanyalah sandiwara, gitu ya. Quran itu ya ada seperti itu. La'ibun walahun, bahasanya seperti itu. Itu bagi hati yang sudah ada panduan ke Allah. Apakah hukum syariat itu harus berlaku? Harus. Itu konsekuensi. Jenenge wong nyolong ya digonang balik desa. Entah selanjutnya kula mboten ngertos niku. Mboten ngertos. Kok gak balik mana nang tambak niku mau ngoten to. Berarti dikongkon mulih mungkin. Nek gak ngono urusan mungkin. Saeling kula niku turi nggih. Nguwilen. Jembatan ini sik ngewetan. Wedara apa? Wedorong ya. Nggih, daerah mriku. Kula sik ingat niku sekitar tahun 2006 be. Oh ini dah. Makanya jangan main-main dengan hukum syariat. Harus ada konsekuensinya. Silakan kita itu berpedoman hukum syariat, tapi jangan kau lepas hukum hakikat untuk mengamankan hatimu. Nek mboten-mboten mriku mesti ngamuk Pak, mesti ngamuk. Sungguh saya demi masa, sungguh banyak manusia dalam keadaan merugi. Apa toh? Rugi atine iku lalai nang Allah semuanya. Ojo maneh jabane salat Pak, jerone salat ya seperti itu. Iki berarti siapapun Pak nggih, kecuali panjenengan yang sudah istiqomah hatinya di zikir sirul asrar. Sebab teng mriku ana ayate illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka amanu, tidak hanya percaya, wa amilus solihah, dia juga melaksanakan. Tidak hanya percaya sistem ilmu iki, tidak hanya cukup dia itu percaya saja iman, tetapi juga membuktikan iman ini dalam bentuk wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hati kita tetap saling mengingatkan di dalam kebenaran, juga kita saling kasih mengasihi, saling mengisi tentang kesabaran. Makanya kalau wong iku saged sabar nek manakala ruh itu sudah sampai pada musyahadah, baru saged sabar. Sebab ujian itu selama masih di dunia, ujian itu bertubi
tutupi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu adalah ujian, tetap ujian. Tekone dilewakno anak, tekone dilewakno dunya, wis apapun itu tetap ada. Nggih, itu yang pertama. Kedua, aku iki rahasiane hambamu, hambaku rahasiaku. Iku maksude adalah bagi nyun sewu nggih. Mengapa Allah kok anggap rahasiamu? Karena belum nyoto. Lah hambamu sebagai rahasia Allah iki berkenaan dengan ayat ini kalau Pak. Sapa sing gelem mengingat aku juga mengingat dia. Sama dengan itu. Ayat ini tidak berlaku bagi panjenengan yang sudah sampai pada musyahadah. Enggak. Wis blak-blakan Pak. Aku rahasiane Allah, Allah ya rahasia aku. Iku maksudnya tidak ada dusta di antaranya, enggak ada. Dikatakan rahasia kan tertutup Pak. Ini loh. B1, 2. Ayat ini bisa diartikan ngeten Pak. Kerahasiaane Allah hanya berlaku pada seseorang yang belum sampai pada Allah, sehingga Allah menganggap rahasia dalam diri Anda apabila Anda menganggap Allah itu rahasia. Wis 2. 3, bisa diartikan aku adalah rahasia hambaku, hambaku rahasiaku. Ini adalah orang lain tidak akan mengerti tentang apa yang ada di dalam hati panjenengan, adanya cuman Allah. Ingat, sesuatu yang ada tidak bisa ditutupi dengan sesuatu yang tidak ada. Hamba sesuatu yang tidak ada. Dikatakan Adam, Allah sesuatu yang ada. Tidak dikatakan Adam. Apa mungkin sesuatu yang ada itu bisa ditutupi dengan sesuatu yang tidak? Gak mungkin toh Pak. Lah posisi sampan sudah di situ, sehingga bisa dikatakan Allah dengan aku itu akan jadi rahasia mereka. Dia tidak tahu. Makanya syarat panjenengan kepingin rosi iku wali, sampean kudu dadi wali sik. Gak sah bagi kita mengatakan si wali kalau kita belum jadi wali. Apa mungkin jenengan kali kula yang belum jadi wali, artinya orang buta mripat sampeyan iki wuta, isok mastani sing gak wuta? Saged mboten? Oh si A iku melek. Gak bisa Pak, karena kita posisi masih buta. Syaratnya kita tahu si A itu tidak buta, kita harus tidak buta. Artinya kebutaan mata hati kita itu tidak akan sah mengatakan bahwasanya si A itu adalah kekasih Allah atau waliul mboten saged. Oh Gus, jarene kok aku. Jarene itu kan katanya berarti tidak tahu sendiri, tetap tidak sah. Mosok sampean niku mengikuti dalil jari. Ojo Pak, jari. Nek jari iku bisa iya, bisa tidak. Jangan mengikuti itu. Ikutilah kata pasti. Kata pasti. Yang jenengan, ya tidak jari, harus dibuktikan sendiri. Harus dibuktikan sendiri. Syaratnya ya sampean melek. Baru semerap si A itu buta atau tidak buta. Lengat udah nggih? Injih. Udah cukup? Ada, monggo.